sedang bertualang mengelilingi kawasan industri. Sekarang kita ke kawasan industri MM 2100. 2100 Cibitung. bersama Bapak Irwan, penguasa wilayah. Di sini terdiri dari pabrik-pabrik milik Jepang. Berapa ribu pabrik nih? Kurang lebih 3000. 3000 pabrik, semua investor dari Jepang. Dan Investor sebagian Korea sebagian Korea ya. ada LG. Oh, jadi kalau formulanya itu Korea berapa? Jepang berapa nih? Ya mungkin 10%. Korea dan Jepang nih. Ya. Tapi Jadi- memang ini dikhususkan buat kawasan industri investor dari Jepang. Itulah kelebihannya investor Jepang dan Korea. Mereka membangun pabrik di Indonesia tanpa membawa tenaga kerja, Ya, membawa tapi tenaga ahli. tenaga ahli. Kalau investor dari Cina sudah ada belum yang ada kawasan industrinya, Pak? Saat ini mungkin sudah ada, tapi dia arahnya ke Indonesia Timur. Jawa dan Indonesia Timur. Iya, Kekurangannya mereka kebanyakan membawa tenaga kerja kasar. kasar untuk bekerja di sektor-sektor yang seharusnya Milik yang harusnya tenaga kerjanya dari Indonesia. gitu, Pak ya. Ya. Itu sebagai bahan koreksi dari Pak Irwan, praktisi tenaga kerja. Sini bisa. Ini bisa lurus. Tinggal sini bisa. Sini aja kita deh. Kita lurus, luar biasa, sangat macet kawasan ini tuh. Ekonomi Indonesia memang sangat muter. Ekonomi kita macet cuma di TV aja karena beritanya corona terus. Sebenarnya itu industri kesehatan ya, harus seiring sejalan. Yang pabrikan jalan, yang kesehatan jalan, yang pariwisata jalan tanpa saling mengganggu. Luar biasa. 3000 pabrik menampung sekitar berapa tenaga kerja ini, Pak? Ini mungkin bisa 5 juta tenaga kerja. 5 juta tenaga kerja, Pak ya. Satu pabrik kalau kali 1000 saja 10.000. Udah berapa? Luar biasa. Kita terus, nah, kawasan berikat PT LG. LG ini perusahaan Korea, produsen TV, AC, dan lain-lain. WA aja WA. Lagi di kawasan industri. Para pekerja. Mudah lagi baru selesai kontrol. Taruh. Siap, Pak. Ya, Itu Pak. ada apa itu, apartemen apa hotel, Pak? Itu apartemen Itu khusus ekspatriat ya? ekspatriat. Untuk orang Jepang dan Korea ya. Luar biasa. Ternyata investasi di Republik ini memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Investasi dari Jepang, dari Korea, tapi memang investasi dari kedua negara itu tidak berisik karena ya itu tadi faktor tenaga kerja dan ya mungkin faktor ideologi juga kali ya yang selalu dibawa-bawa terkait ideologi negaranya. Tapi yang paling penting, setiap adanya investor yang masuk ke Indonesia
lalu dia melakukan ahli teknologi, ahli keterampilan, ahli kecakapan. Itu harus dibarengi bagaimana supaya sumber daya manusia kita, khususnya tenaga kerja Indonesia, juga bisa mengambil manfaat tersebut. Gitu Pak ya. Jadi, Makanya di sini diperlukan peran serta hadirnya pemerintah. Bagaimana mengawasi para investor-investor ini semaksimal mungkin memberdayakan tenaga Indonesia untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri. luar biasa. Nampak. Karena kita mau nanti setelah 10-20 tahun akan datang, kita bangsa Indonesia harus hadir di negeri sendiri, harus bisa menciptakan produk-produk yang memang bisa kita buat sendiri di sini. Tidak perlu dan adanya impor barang-barang. Kalau memang bisa kita produksi ini, kenapa tidak? Dengan begitu akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, sehingga akan berimbas dengan adanya peningkatan ekonomi Indonesia yang sesuai dengan cita-cita pendiri negara, negara. yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Lihat betapa ramainya lalu lintas dan betapa megahnya apartemen dan pusat perdagangan. Begitu juga itu sudah ada hotel ya Pak ya? Ya, itu hotel. Hotel ya. Kawasan Ada industri, rumah sakit juga. Intinya lengkap. Kita bersyukur atas investasi yang sudah masuk ke kawasan ini, sudah menyerap banyak sekali tenaga kerja. Tapi kita juga harus mendorong agar pengusaha nasional tumbuh, bisa bersaing dengan investor asing. Demikian dari kawasan MM 2100 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kami kembali ke Jakarta.